Baik, selamat sore Sugeng Rawuh Pak Sus. Selamat sore. Ini Sugeng Rawuh di Sosial.lab, tempat nongkrongnya anak-anak. Ya. Ini nih kemarin itu kan kami udah podcastan. Judul-judul film lainnya sama di part yang satunya kalau kalian Mbak Harin, Mas Haru, sama Mas Seteng itu Rempah-Rempah Cinta part satunya kemarin. Ngerasain jenengan? Aduh, komedi. Kayak lawannya Pak Sus. Iya. Wis maestro nih, ya kan? Dan Pak Sus itu kan seseorang, beliau itu punya gebrakan-gebrakan. Beliau punya kejutan-kejutan yang tidak hanya lewat ada improvisasi, ada jokes-jokes yang hidup gitu kan. Nah kadang tuh bebannya sebagai lawan main tuh kalau nggak bisa ngimbangi itu loh, nggak bisa memberikan perlawanan terhadap komedinya. Yo nek pas, nek ora gitu kan. Jujur betul loh. Oh iya. Jadi gini, dikiranya kalau saya main dengan orang yang kualitasnya lebih rendah misalnya, itu terus saya bunuh dia. Enggak, membunuh orang itu sama saja membunuh diri saya sendiri. Leres. Karena apa? Yang penting kan teamwork, ngerti teamwork ya? Ngerti. Team work. Nah, jadi tim nyambut gawe gitu. Iya. Nah itu, nek saya nonton kemarin itu kelemahan ada. Yang lemah apa? Sutradara ini. Iya. Mas Eno. Oh, nek naskah apik lho. Naskah apik. Ini nek sutradaranya elek nek kae. Mergo pemainnya apik dadi ngangkat. Enggak gitu. Justru pemainnya jadi tidak optimal. Iso gawe nek Itu mergo kemampuan sutradaranya dipertanyakan itu. Iya. Saya. Rateka. Kenapa saya bilang idenya apik? Bayangke film itu jelas audio visual. Yang jadi problem bau. Itu angel itu. Oh iya. Itu ide yang sangat menarik. Nek sutradarane nyun sewu, nek cara Jawa kasar ya goblok. apa ora kok goblok. Ora nyandak ya. Ya padha lah artine itu ya. Apik, elek wis urung. Di luar sistem. Ini saya suka ya Pak Sus ini. Tapi berarti keunggulannya naskahnya. Oh iya. Jadi kudune wingi ae. Sing nggawe naskah tetep sutradarane ganti. Oh. Itu. Kecuali nek alasane ngirit aku ora ngerti. Nah itu nganu ya Pak. Bukan. Itu memang persoalannya itu karena mepet waktunya Pak. Iya, waktunya mepet. Makanya supaya ringkes loh Pak. Nek arep luwih ra mepet. Tambah lucu. Gitu. Ya gitu. Gimana Mas Eno? Terus terang saya tuh seneng banget karena itu kan film di mana saya tuh mendirect Pak Sus. Pak Sus ini kan legend di Jogja. Nah, saya masih bocah. Beliau itu sudah di TVRI dulu satu-satunya stasiun televisi itu TVRI. Programnya Bangun Desa ya Pak. Ya. Saya tuh nonton bersama orang tua saya. Sehingga waktu saya mendirect beliau, iso ya nggak disutradarai pemainnya. Jenengan sutradara nih tuh. Buat watak elek-elek. Ini yo nyun sewu, saya orang elek-elek pancen elek tenan. Sliding tackle nih. Sliding tackle. Ini nek naskah apik. Naskah siapa naskah? Saya sendiri. Nek apa kok idenya bagus. Iya. Saya mbayangin ya kualitas wong beda-beda ya. Saya bayangin nek film kayak gitu itu yang saya butuhkan semua pemain dan kru kumpul latihan itu. Sakrune Kudu weruh. Karena apa? Itu idene angel Mas. Angel dimainke. Akhirnya pemain dewe-dewe. Oh. Lho iki omongane wong pinter ngene iki lho. Iya. Nah ini saya jadi mau tanya juga ke Mas Yopi kan. Beda ya kalau mungkin kalau yang pas kita garap yang non komedi itu kan mereka patuh ke markingnya lah, ininya lah. Kamu kan kalau ada Pak Sus ketemu sama Mas Seteng apa itu kan kadang pergerakannya apa improv. Jenengan sebagai operator kamera sekaligus DP-nya gimana? Wah kalau itu sebenarnya masa itu udah lewat Mas. Jadi sebelum dengan Pak Sus itu di film, saya kan lebih dulu dengan teman-teman yang lain di panggung. Di panggung. Kalau Pak Sus kalau masalah framing dan lain-lain saya sudah ready lah.
Oh, udah tahu Pak Sus kemana-mana itu udah wes paham lah. Wes paham, spellingnya ini Pak Sus gini, nanti soalnya Pak Sus agak liar ini. Seset improve, seset itu kami sudah siap. Yang paling tidak siap itu kalau guyu. Jadi teman-teman operator, misalkan saya kamera itu jangan sampai kalau Pak Sus joknya kan Spontan. Joknya kan spontan. Jadi kita kan nggak tahu nanti kapan guyu kapan ya sudah kalau begitu Pak Sus sudah di frame, saya gigit hilang. Nggak perlu merem. Orang niatnya kowe iki nyekel kamera apa dolanan nek ngono kuwi. Ada orang betul-betul nggak pernah itu. Gimana? Jadi itu kan masukan buat saya, buat kita juga. Oh, pengennya Pak Sus prosesnya itu Melibatkan semua lini. Tapi ini menarik, sebelum bicara kesejarahan itu menarik bahwa bagaimana kalau pertemuannya lebih lama, bagaimana bau itu divisualkan, bagaimana bau itu disuarakan, bagaimana bau itu diaktingkan, Betul. bagaimana bau itu diadegankan. Nah, makanya kurang pertemuan. Ini contoh suara penulis naskah yang tahu seperti ini. Ini tapi bukan contoh sutradara loh ya. Penulis naskah di visual, Jelas. skor rempah, menyaingi produk-produk yang modern lah caranya. Nggih. Itu kan dua-dua loncatan yang menurut saya pemainnya ora gampang. Nggih. Iya. Nyun sewu misalnya terus adegan wong sing keringetnya mampu mau menggerakkan itu nanti terrespon atau terimbangi oleh pemain lain di adegan lain enggak? Jadi wong nontonnya enak. Sehingga nek saya naskah seperti itu proses latihannya jadi lebih panjang. Mungkin naskah yang lain tidak. Mungkin naskahnya rumit. Neng dilalah ki keseharian kabeh ya wis col ki ora masalah. Gitu loh. Iya. Karena itu juga ada pertanyaan itu waktu saya, Mbak Harin sama Mas Seteng. Harum dan Mas Seteng, gitu, menjadi aktor yang bisa mengimbangi umpan-umpan yang dioper oleh Pak Sus itu tuh. Makanya ada tips nggak Pak? Tips sebagai seorang aktor atau sebagai pemain itu apa yang harus dipersiapkan ketika mau main komedi ketemu konco, istilahnya apa tuh kalau pas lagi duduk terus janjian tuh loh Pak, yang ngono aku gini kowe gini ya, misalnya kayak gitu tuh. Atau apa saja tips-tipsnya kalau mempersiapkan diri seorang aktor itu? Kalau saya ya, saya itu pengalaman pribadi. Misalnya saya sama Mas Bebek di satu panggung atau berempat ini lah satu panggung. Dilalah acaranya lawak cepat. Apakah kita berempat harus lucu semua? Nggak harus. Tidak. Nggak harus. Dilalah yang lucu Mas Bebek. Padahal Mas Bebek nggak punya nama baik di bidang lawak. Saya punya. Nek saya pelawak yang baik, saya tetap memberi peluang dia untuk semakin lucu. Karena apa? Pertimbangan kami bukan saya lucu, tapi tim ini dalam satu adegan lucu. Iya. Sehingga kalau misalnya itu tadi ono pemain gerenengan, tipsnya apa menghadapi dia? Rasa nganggo tips, main aja sebisanya. Yang penting tanpa beban. Tanpa beban ya. Iya. Nothing tulus. Iya. Itu yang Pak Sus lost itu saya pernah merasakan. Kami pernah satu frame saya main, Pak Sus main. Saya itu seolah jadi calon menantunya. Oh, itu film Tetangga sebelah. 3M Pak. Mulang malingmu. Oh, Mulang maling Malang. di Kulon Progo juga ya? Iya, itu produksinya Dinas Kebudayaan Kulon Progo. Oh, ikut main tuan jenengan? Lawan mainnya jenengan. Sandal sampai sini. Lalu main elek ya. Enggak, ceritanya enggak gitu. Saya enggak gitu. Itu juga bertiga. Dilalah Pak ada Sus, Mbak Harin. Iya. Mas Yopi. Dan dialah Mbak Harin ya jadi putrane jenengan. Oh iya, Pak. Itu AA tahu casing bulat. itu. Ini jadi ngeser Mbak Harin. AA tahu bulat. Jenengan nggak suka. Iya. Saya ada siap-siap, ya apa ya, ini kursi melayang, sadar. Oke, Bandem sandal. Ngono apik banget di pasar. Waduh, sing apik sandale. Saya tuh jadi tertarik sama Mas Bebek. Mas, saya kan nggak tahu ya kalau lagi syuting. Saya kan nggak tahu di balik itu semua ada kegaduhan atau tidak. Terkait dengan Pak Sus nih. Iya. Ada beberapa pengalaman saya itu kalau yang namanya aktor tuh ada aktor yang senior, kudu diperlakukan khusus, atau ada
aktor tuh yang karena jam sibuknya itu jadi sulit sekali diatur jamnya gitu kan. Nah saya pengen tahu dari Mas Bebek, tapi ampun dipegang loh Pak, ini Enggak. biar beliau jujur ya toh. Kalau dari kacamata Paling produksi, penting jujur terus ngomong apa. Ape elek ya ora apa-apa. Ora masalah. Disiapkan. kalau dari kacamata produksi, seorang Pak Susilo Nugroho itu gimana? Oh, Bima kan kita mesti sudah punya SOP kan. Jadi kita share ke para pemain. Sebelum pemain juga kru kita kan pembentukan tim ya, pembentukan tim. Kita sampaikan iki filmnya opos, kondi, RPA kayak gitu, termasuk kepada pemain Mas Haru, Mas Eteng, terus Mbak Harin, termasuk juga Pak Sus. Dan juga kan kita ada supporting talent tuh Pak dari Mas Johan Ekspresi. Kita kerjasama dengan Johan Ekspresi juga. Nah, setelah itu kita tawarkan. Nah ini teman-teman tuh apian karo Mbak Pak Sus ini kalau latihan nggak pernah mau dijemput sama Kak Dewi. Pak, kalau didekan atau ini Pak Sus ini Kendaraan eli sing rampung. Timur ke arah Pelipir nih. Pak Dewi ya kan didekan Mas. Iya. Wah ini jatah latihan. Nggak, tapi beliau nggak pernah terlambat, saya tahu. Iya, departemen produksi nek misalnya orang iso nekake pemain kan ya menangis kita. Iya. Tapi Pak Sus untuk latihan selalu in time. Jadi saat durunge mulai iki wis rawuh. Kae. Terus Sadurunge bubar ya wis mulai. Malah. itu. Nggak sih. Paling kalau saya cuma ngingetin Pak Sus. Pak Sus nanti kita latihan sesuai jadwal kayak gitu. Dan kita nggak pernah merasa jadwal kan. Nah, terus kalau waktu itu kan latihannya syutingnya kan di utara itu Pak. Di Mbrayut. Di Mbrayut. Jadi kita tetap dorong Pak Sus, itu Pak Dari- Sus, ini tebih, ini dari jauh. Krapyak. Dari Krapyak. Ini jauh lebih karena safety ya, jauh terus dijemput. Pak Iya. Sus kerso kalau gitu. Tapi kadang-kadang kalau dekat tetap tindak dewe gitu. Nah, terus secara konsumsi kita juga mengkonfirmasi kepada pemain. Terus kalau Pak Sus tuh ada yang istimewa. Itu selalu nasi jagung. Nah, Daharannya khusus itu. khusus daharnya Roti buatan kerso. kalau lauk ikut. Jadi Nasi goreng buatan kerso. enggak repot-repot kalau Pak Sus tuh. Oh, iya. Enaknya makasih ya Pak Sus ya. Nah, itu dan Pengalaman kita saya waktu di Rusia. di Rusia. Itu saya belum pernah. Iya. Pak, di Rusia nggak ada nasi jagung. Oh iya Pak. makanya nggak pernah. Ya ngawur kan. Teman-teman produksi menawarkan juga kepada Pak Sus. Pak Sus, jagung seperti apa ya enggak yang bisa kami siapkan untuk dan Pak Sus. Enggak, bawa sendiri Pak Sus. Ya, itu selalu khusus bawa itu. sendiri, Khusus. Gitu dan pokoknya kalau main sama Pak Sus itu wes cah produksi wes penak banget lah. Iya. Penak banget gitu. Nah itu Pak, kan tadi jenengan bilang bahwa keunggulannya ini di ceritanya. Di part yang satu saya sebenarnya sudah cerita kesejarahannya, pakai riset ya toh. Kenapa itu tuh kok malah ngomong ke bau, pemanfaatan rempah di Yogyakarta terhadap jalur rempah di Nusantara. Nah, cerita-cerita semacam ini kan lokal banget dan apa itu Pak? Ya. Nah, saya tuh kadang tuh pengen, iya carane ben ini loh ben istilahnya itu dapat cerita-cerita kayak gini, kayak gitu tuh. Gawe Bang Cerito. Ini Pak, minyak bunga kenanga. Cukup dioleskan sekali di bawah hidung, beres. Ya Bun, terima kasih sekali Pak Sus ya sudah mengisi di Social Lab. Mungkin ada nggak Pak semacam statement dari jenengan buat kami Pak di film ini yang mungkin kedepannya bisa membuat kami jadi lebih baik dari sekedar film rempah-rempah cinta, tapi ada film-film berikutnya yang Wah, Berkelanjutan. nggih, monggo Pak, kami dikasih ruh apa? saya tidak akan berpesan. Saya punya kesan. Punya kesan. Nek pesan kan seakan-akan saya tuh orang hebat, sampean tidak kan raina aku. Atau pembeli Pak? Nek kesan kan sebagai orang luar nonton. Oh iya. Luwih Leres. egaliter ya. Iya.
Saya nonton bukan masalah kemampuannya Home Pimpa, bukan. Tapi semangatnya untuk membuat terobosan itu ada. Mbuh terobosan cerita, mbuh terobosan tempat, mbuh waktu, mbuh apapun lah. Itu ono. Mbuh itu aja dilangi. Dipertahankan. Dipertahankan itu. Sing itu aja dilangi. Iya. Paling gelidik ini ya Pak. Didiknya kudu tetep ono. Duh, apa iki? Nyatanya gue. Iya. Nek kemampuan saya pikir yo nek ming kameramen koyo ngene yo Kemampuan kadang biasa iso, sih, Pak. Iya. iya. Kemampuannya ya pas-pas. Yo ming kok nang sakmono kuwi. Ning terobosane arep gawe apa nekat nyoba sik tahan nom kok. Iya. Apa sing paling ngono ming cah nom aku tok. Ya nek dadi cah tuwa kabeh. Itu kan. Pokoknya sing tetap gelidik. Sing nglidik resikone elek yo wis diakoni. Iya. Wani ngakoni ya Pak. Lah iya ta. Sing penting iki wani ngakoni elek mangkat meneh. Ning ra kapok ngono lho. Iya. Menarik ini, menarik. Kesan saya itu aja nganti ilang. Iya. Lega ya. Bahan renungan. Iya, jadi bahan Iki renungan. wis pirang menit iki kok. Ya gitu ya. Matur nuwun Pak Sus. Makasih Pak Sus ya. Terima kasih. Kami Boes. sudah di apa istilahnya diular-ulari, jadi sama rawuh kemari, dan spirit kami itu akan terus. Yo raketang elek ning wani terus. Nah, itu. Kor wani ngakoni. Oh, ini mau orang artinya elek terus ya? Oh, elek terus ya. Iya. Oke. Oke. Matur Pak Sus. Satu Bali ini nyepur soalnya. Jam berapa lagi? Ya, masih ada waktu 15-20 menit. Oke. Gini, dekat. Oke.